Di waktu yang hampir bersamaan dengan viralnya Gus Kokop, yang ya kita sebut Gus Kokop ya. Kalau NU belum berbenah dan terus-terusan seperti ini, maka ini tuh baru titik awal. Berikutnya bisa ada yang lebih besar lagi. Jadi penistaan. Jadi ketika misal kita melakukan kritik NU jangan gitu tuh bukan berarti kita membenci, tetapi karena ya kita berharap NU tuh seperti dulu lagi. Pertama kita harus tetap menyebut beliau itu Gus. Ya. Alasannya karena secara definitif yang dimaksud dengan Gus itu adalah anak kiai sebenarnya. Jadi yang punya pondok. Ya, jadi punya kelakuannya kayak gimana pun selama dia anak dari kiai yang punya pondok ya apa boleh buat, memang namanya seperti itu. Dan nama Gus itu bukan berarti dia bagus atau tidak bagus akhlaknya, jahat atau tidak jahat kepribadiannya, ya enggak, pokoknya selama dia anak dari kiai yang punya pondok ya udah selesai di situ gitu. Nah, yang jadi masalah tuh kemarin kan viral. Ya. Viral itu karena beliau tuh punya hobi, jadi bukan cuma sekali ya, berkali-kali sering punya hobi, dan kadang-kadang beliau sendiri yang ngambil videonya yang vlog ini kan. Nah, yang menunjukkan bahwa masalahnya sebenarnya bukan hanya pada Gus Elham, masalahnya adalah kebiasaan di lingkungannya, bahwa beliau mencium balita dengan, saya pikir agak kurang baik lah ya, ekspresinya atau semuanya juga bahasa tubuhnya juga agak kurang baik. Nah, itu kan sudah berlangsung lama. Betul. Jadi ketika beliau mengatakan saya khilaf, saya yakin itu bukan khilaf, itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan, udah dilihat sama banyak orang, dan orang juga sudah menganggap itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang mafhum, ya sudah. Dan dia pun menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang jelek, sehingga ya dilakukan aja seperti itu. Jadi di sini masalahnya adalah bukan dia merasa khilaf dengan itu, tetapi lingkungannya yang khilaf, bahwa perilaku seperti itu tuh tidak dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan atau dianggap sebagai sesuatu yang aneh gitu. Kita sekarang melihat itu di media sosial, dan kita merasa ya ampun ini aneh banget, ada seorang yang sudah balik, seorang yang masih muda, yang dalam pikiran kita punya hasrat seksual atau apa segala rupa, kita kan kebayangannya seperti itu gitu, ke anak perempuan, bayi perempuan seperti itu, anggap mungkin gemes gitu, mungkin. Tapi orang luar, orang medsos gak bisa mentolerir bahwa itu tuh perbuatannya gak benar gitu. Makanya kita harus apresiasi beliau itu minta maaf, dan minta maaf sampai dua kali. Yang keduanya sampai pucat gitu. Karena memang dibully di media sosial gitu ya. Ya kalau memang sudah minta maaf ya sudah, cuman masalahnya kita harus menekankan bahwa ini kayaknya bukan masalah dirinya seorang gitu. Dia sudah melakukan ini begitu banyak, begitu seringnya, dan dilihat sama orang, dan gak ada yang komplain sampai akhirnya viral di media sosial. Iya. Itu yang pertama tuh. Nah terus yang kedua, saya mau ngomong lagi gak apa-apa ya? Gak apa-apa terus. Nah terus ini yang ditunggu emang. Yang kedua gini Kang, di waktu yang hampir bersamaan dengan viralnya Gus Kokop, yang ya kita sebut Gus Kokop ya. Tak lama setelah Gus Kokop itu, atau kurang lebih bersama dengan itu, ada juga Gus yang satu lagi. Oh yang kecil, yang Allah sempurna itu ya. Iya. Kula niki lek ora enek panas yo golek panas. Kula niki perokok kok. Yo golek panas, rokokan. Gitu. Dene soal adem utawa enak iku urusan guri lah. Sing penting kula niki rokokan. Ngono lek jane. Rokoke kula niki tauhid niki Allah. Video lama itu 10 tahun yang lalu. Betul. Nah itu pertanyaan saya tuh itu. Cuman maksud saya gini Kang, dalam kacamata saya sih, dengan standar yang sama seperti Coki Pardede misalkan, atau dalam standar yang sama seperti Bismillah makan babi gitu, saya pikir ini juga ada di ranah dan konteks yang sama, penistaan. Karena Allah dikaitkan dengan produk rokok, dengan benda, dan dikasih guyonan gitu, membuat orang menjadi ketawa gitu. Jadi
ya ampun, ini merendahkan. Bahkan teman saya yang non muslim pun ya ikutan terhina gitu. Loh, kok gini maksudnya. Jadi maksud saya itu adalah penghinaan. Cuman maksudnya yang ini, itu video 10 tahun yang lalu. Terus Gus Kokop itu juga udah lama videonya. Tapi sering. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka bermunculan baru sekarang? Karena masyarakat kita terusik. Karena betul. Jadi kemarin itu ada benturan hebat antara katakanlah pro Trans 7 dengan pro Lirboyo. Benturan. Nah, yang pro Lirboyo kita persingkat gitu ya, permudah gitu ya. Yang pro Lirboyo ini kemudian melakukan serangan-serangan, mendatangin orang-orang tertentu, ngedemo kelompok-kelompok tertentu, anggota DPR di demo, Trans di demo, Transmart juga disegel dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan pihak yang pro Trans 7 itu mundur, tapi mereka tuh bukan diam. Mereka tuh nggak diam. Yang pro Trans 7 tuh bukan diam. Mereka langsung lacak cari di jejak digital dari kiai-kiai, dari gus-gus, makanya langsung diviral-viralkan semua. Nah, jadi ini makanya saya bilang kepada pihak NU, please, dalam situasi yang seperti ini kita tuh bukan membela diri, mempertahankan diri, defense dan kemudian menyangkal semuanya. Sebab ketika disangkal dan kemudian sebagian pihak melakukan intimidasi dan persekusi kepada pihak yang lain, orang-orang yang mundur itu bukan menyerang dengan konflik, mereka kontravensi, langsung ngegosipin, langsung nyariin dan lain sebagainya. Ini teman-teman NU sekarang fokusnya itu ke saya, karena dari semua pihak yang kemarin diduga mengkritik atau menghujat NU, semuanya tuh udah mundur kecuali saya. Saya juga sekarang kena boykot dan sebagainya, tapi saya tuh satu-satunya yang sekarang masih ada di pihak ini gitu. Nah, semuanya tuh mundur dan akhirnya semua buzzer memang ke arah saya gitu. Di Instagram gitu, di TikTok semuanya tuh memang mengarahnya ke arah saya. Tapi yang orang NU lupakan adalah ketika mereka semua fokus ke saya, semua masyarakat itu bergerak mengepung. Jadi sekarang pewacanaannya di mana-mana sekarang yang pesantren dan NU dan yang tidak mau klarifikasi, mohon maaf, berbenah yang segala rupa yang semacam itu benar-benar dikorek-korek, dicari-cari. Makanya please, kita nggak mau persengketaan ini terus-terusan terjadi. Jadi daripada menghabiskan waktu untuk membela diri dan mempertahankan ego, lebih baik kita sadar diri bahwa zaman telah berubah. Dunia sekarang mengawasi dan semua hal bahkan yang kecil sekalipun yang kita lakukan itu juga bisa dieksploitasi, bisa ditampilkan ke ruang publik. Ini berbahaya untuk banyak orang dan tidak ada seorang pun yang bisa beradaptasi dengan hal ini. Kita kayak saya konten kreator gitu, kita influencer, saya nggak tahu video mana yang tiba-tiba meledak kapan gitu. Dan saya nggak tahu video mana yang jadul-jadul dikorek-korek lagi dan kemudian direaksi gitu. Ya itulah yang terjadi juga pada kelompok-kelompok yang lebih besar, itu juga sama netizen tuh dikejar-kejar, dicari-cari. Nah, jadi Gus Elham, kemudian Gus, nggak tahu Gus atau nggak Gus, tapi anak kecil itu yang sekarang pasti sudah dewasa. Kalau NU belum berbenah dan terus-terusan seperti ini, maka ini tuh baru titik awal. Berikutnya bisa ada yang lebih besar lagi. Jadi dan akhirnya kita tuh jadi capek sendiri, serang-serangan. Sesama muslim serang menyerang ya. Sesama muslim serang-serangan gitu. Bukankah orang-orang NU itu dikenal sebagai orang yang ahli dalam rekonsiliasi, yang mereka itu adalah tuan rumah bagi perbedaan, tuan rumah bagi kemajemukan. Yang Nusantara dibilangnya. Jangankan yang muslim, yang non muslim aja mereka jaga, mereka lindungin. Gereja dibom sama muslim, mereka yang jaganya, yang mereka juga muslim. Kena korban juga itu. Iya, ada Banser NU juga yang meninggal demi menyelamatkan jamaah gereja di waktu Natal gitu. Atau waktu tahun ya itu saya lupa. Nah, itu NU tuh gitu. Jadi ketika misal kita melakukan kritik NU jangan gitu tuh bukan berarti kita membenci, tetapi karena ya kita berharap NU tuh seperti dulu lagi, di mana mereka kaya dan penuh dengan orang-orang intelektual, di mana mereka berani, sanggup dan independen, lalu mereka beroposisi terhadap pemerintah, di mana kemudian mereka juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan menciptakan hasanah kebudayaan yang lebih mapan. Nah, itu kan yang
yang kita harapkan dari NU gitu. Nah sekarang ketika kita mengkritik, tiba-tiba Anda kan orang luar, Anda nggak ngerti. Ya kan sekarang kebanyakan kayak gitu kan. Karena nggak mondok. Nah misalkan begini ya, saya kasih penjelasan sederhananya begini. Pesantren itu milik umat. Iya. Makanya kalau mau ngebangun pesantren, mereka minta sumbangan keluar. Iya. Mereka minta hibah dari pemerintah. Tidak semua walaupun itu. Tidak semua tentu saja ya, kita tidak semua. Tapi setidaknya yang kemarin ketika bangunannya rubuh, APBN masuk. Nah artinya apa? Itu milik umat, milik bersama. Jadi kalau umat mengkritik, kok malah disebut orang luar? Ketika minta sumbangan mereka ngambil dari mana-mana, tapi ketika ada masalah tiba-tiba kamu orang luar, jangan ini. Jadi jangan gitu. Sekali lagi ini demi kebaikan bersama. Ini teman saya yang di sini juga NU. Dan saya, kalau teman-teman boleh lihat, dulu saya pernah diskusi sama beliau. Viralnya minggu ini kemarin guru, ada potongan yang soal saya NU-nya. Naik ke guru pernah mondok, kan guru jawab itu ya kan, nggak pernah sekolah madrasah, nggak pernah belajar, nggak pernah. Nah guru jelasin, cuma kan dipotong sampai situ tuh. Iya. Tapi orang kan berasumsi mana, padahal ya saya beberapa kali juga tidak pro sama guru gembul, cuma kita nggak ada masalah. Saya undang beliau datang ya, kita sama-sama tukar pikiran dan kita punya keahlian masing-masing, kita duduk kita bersama. Tuh mustahil selalu sama, kita tuh berbeda gitu. Nah tapi kalau kita untuk nyari kerjasama aja kita tuh harus sama, ya kapan kita bisa kerjasama? Lah ngapain kerjasama? Kan nggak perlu kerjasama. Jadi kita tuh berbeda-beda. Nah, cuman ya itu. Nah, potong video saya framing, potong reaction framing, ya gitu aja terus-terusan. Tapi sekali lagi ya, zaman berubah, beradaptasilah sebelum terlambat begitu ya. Nah, jadi fenomena gus-gusan di sini jangan dilihat hanya pada Gus itu, tetapi kenapa sudah lama Gus itu melakukan itu? Didiamkan dan diundang. Kenapa Gus itu ngomongin soal rokok dan menghubungkannya dengan lafaz Allah dan kemudian diketawain dan dianggap benar gitu. Nah, siapa yang menganggap benar dan siapa yang melakukan pembiaran? Itulah yang harusnya beradaptasi dan mulai sadar diri bahwa ya kayaknya kita memang melakukan sesuatu yang berlebihan.